Perlahan-lahan Arya Kamandanu berjalan meninggalkan ruangan biliknya. Pedang naga puspa tergantung di pinggangnya. Dia berjalan berjingkat-jingkat bagaikan seekor macan mengintai mangsanya. Sesampai di halaman, dia berhenti sejenak. Dia bermaksud tidak mengendarai kuda. Arya Kamandanu menyedot nafas 3 kali. Terasa pusarnya menjadi dingin. Itulah pengaruh Aji Seipi Angin. Aku harus datang ke desa Rabut Cahat. Aku tak ingin dikatakan sebagai seorang pendekar pengecut. Siapapun orang itu, aku harus melayani tantangannya. Ya, mudah-mudahan saja Sakawuni tidak terjaga sampai aku kembali nanti. Setelah itu Arya Kamandanu menjejak bumi 3 kali. Dan tubuhnya segera melesat bagaikan anak panah terlepas dari busurnya. Tuan, saya tidak dapat menduga apakah Arya Kamandanu akan datang ataukah tidak. Bagaimana pendapat Tuan? Kalau dia seorang pendekar pengecut, tentulah dia tidak akan datang. Tentulah dia memilih tidur nyenyak di ruangan biliknya. Ya, seharusnya dia sudah datang. Ini sudah tepat tengah malam. Aku akan sabar menunggu di sini. Aku akan menunggu sampai fajar datang nanti. Kalau kau merasa bosan, merasa tidak sabar lagi, kau boleh pergi. Tuan tidak perlu khawatir. Saya tidak akan mengganggu Tuan. Saya justru bermaksud membantu Tuan. Aku tidak butuh bantuanmu, Dewi Sambi. Arya Kamandanu akan kuhadapi seorang diri. Apakah Tuan yakin dapat mengalahkannya? Aku bukan hanya akan membuat lengannya terkutung. Aku akan memenggal kepalanya. Aku akan mencabik-cabik tubuhnya. Aku akan merogoh jantungnya. Sungguh mengerikan kata-kata Tuan. Saya dapat merasakan panasnya api dendam di dalam kata-kata Tuan. Selama ini hidupku selalu dihantui oleh rasa dendam. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Tak pernah bisa makan dengan enak. Aku selalu bernyanyi tentang dendam. Aku membunuh banyak orang juga karena rasa dendam. Kalau Arya Kamandanu datang malam ini, maka semuanya akan berakhir. Semuanya akan selesai. Saat-saat seperti inilah yang kunantikan selama ini. Tuan harus benar-benar berhati-hati jika menghadapinya, Tuan. Arya Kamandanu mempunyai ilmu yang langka, ilmu yang aneh. Di samping itu, dia juga memiliki sebilah pedang yang sangat ampuh. Kau tidak perlu banyak bicara lagi, Dewi Sambi. Aku tidak akan gentar menghadapi Panglima Perang Majapahit yang bernama Arya Kamandanu. Jika dia datang malam ini, bulan di langit menjadi saksi. Hatiku akan bersorak gembira, dan pedangku akan kembali bicara. Angin berhembus ke arah utara, menyebarkan aroma kematian tanpa makna. Nafas maut menggetarkan udara malam. Napas dendam membakar isi alam. Bertahun sudah kujelajahi permukaan bumi. Rasa jemu berkayut menyesakkan hati. Aku melangkah berat di atas puing-puing masa lalu yang hina. Kau buat diriku menjadi tidak berharga. Kau usik ketenanganku dan kau ganggu kedamaianku. Kau rendahkan martabatku bagai seekor anjing. Kau campakkan kejantananku dengan semena-mena. Kau tiupkan kesombonganmu dari atas tebing. Kau buat hidupku menjadi kalang kabut tidak menentu. Jika kau datang malam ini, kita akan bertarung dan menempuh jalan kebinasaan. Datanglah, wahai datanglah. Kan kulumuri pedangku ini dengan darahmu.
Hai, datanglah. Jangan tutupi wajahmu. Tak perlu kau sebut namamu. Kita menyambung nyawa malam ini. Sementara itu Arya Kamandanu terus berlari dengan menggunakan aji saipi angin. Suatu saat dia melompat bagaikan terbang di atas daun-daunan pohon. Pada saat lain dia terbang menyeberangi sungai-sungai kecil. Dan tak lama kemudian dia pun sudah tiba di desa Rabut Carat. Aku sudah di desa Rabut Carat. Aku sudah melewati perbatasan desa Rabut Carat. Di mana bukit yang dimaksudkan orang itu? Hanya ada sebuah bukit di sekitar tempat ini. Mungkin di sanalah dia menungguku. Baik. Jangan kau menjadi kusar. Aku akan datang memenuhi tantanganmu. Arya Kamandanu bukanlah seorang pendekar berwatak pengecut. Kembali kaki Arya Kamandanu menjejak bumi. Dan selanjutnya dia melompat bagaikan terbang di atas permukaan tanah. Dia masih belum datang juga. Rupanya benar-benar Arya Kamandanu itu seorang pendekar pengecut. Barat setan awas. Iya. Barangkali dia takut masuk dalam jebakan kita, Tuan. Rupanya dia cukup waspada. Aku tidak bermaksud menjebak siapa-siapa. Aku menantangnya bertarung sebagaimana layaknya seorang pendekar. Kalau memang dia mempunyai keberanian, dia pasti akan datang. Bagaimana kalau misalnya dia tidak datang, Tuan? Apa yang akan Tuan lakukan? Aku akan kembali ke Majapahit. Itu berbahaya sekali, Tuan. Aku akan bertarung habis-habisan. Aku akan pertaruhkan nyawaku. Biarlah prajurit-prajurit Majapahit mengeroyok, dan aku akan tetap pada pendirianku. Aku tidak sudi mundur selangkah. Aku harus berhasil menemui Arya Kamandanu dan membuat perhitungan. Kalau memang dia tidak datang, aku pasti akan kembali ke Majapahit. Aku akan gerebek tempat tinggalnya. Aku akan masuk ke ruangan biliknya dan memenggal kepalanya. Lihat, Tuan. Lihat. Ada sebuah bayangan hitam berlompat-lompatan di atas dahan pohon. Pendekar syair berdarah segera membalikkan tubuhnya. Dan mereka melihat sebuah bayangan berlompatan di atas dahan-dahan pohon. Bayangan itu semakin lama semakin dekat. Pendekar syair berdarah dan Dewi Sambi segera membuat Akulah Arya Kamandanu. Aku datang untuk memenuhi tantanganmu. Bagus. Bagus sekali. Semula aku sudah menduga kau tidak akan berani datang, Arya Kamandanu. Aku bukanlah seorang pendekar pengecut. Aku memang harus mengubah pendapatku tentang dirimu. Semula aku memang sudah putus asa. Kukira kau adalah benar-benar seorang pendekar pengecut. Siapa kau ini sebenarnya? Mengapa kau ingin membuka perkara denganku? Apakah kau sudah lupa padaku, Kamandanu? Coba perhatikan baik-baik. Coba terka siapakah aku ini sebenarnya. Sambi. Dewi Sambi. Benarkah kau Dewi Sambi? Oh, ternyata ingatanmu masih cukup baik, Kamandanu. Sudah lama kita tidak pernah bertemu. Sejak kita berpisah di lereng Bukit Pendek. Dewi Sambi. Rupanya kau yang berdiri di belakang persoalan ini. Rupanya kau masih menaruh dendam kepadaku. Seorang pendekar tangguh seperti dirimu, yang sudah seringkali terlibat pertarungan, pasti banyak mempunyai musuh.
maka tidak mustahil ada sementara orang yang menaruh dendam kepadamu. Dewi Sambi, dulu di lereng Bukit Pendem, setelah Empu Bajil terbunuh di tanganku, kau merintih-rintih minta ampun. Kau mengatakan bahwa kau sedang mengandung. Kau minta jangan dibunuh. Dan karena pertimbangan rasa peri kemanusiaan, maka kau pun kubiarkan hidup. Kemudian kau pergi. Dan semenjak itu kita tidak pernah bertemu lagi. Tapi nampaknya kau pergi dengan menyimpan rasa dendam di hatimu. Dan rupanya selama ini kau masih juga terbakar oleh hawa nafsu dendam itu. Tahu akan begini. Saat itu aku tidak perlu mengampunimu. Saat itu sudah berlalu, Kamandanu. Sekarang kita mempunyai kesempatan lagi untuk melanjutkan cerita lama. Apakah kau yang menulis surat di atas lembaran daun rontal itu? Kau telah menyesal datang kemari, Kamandanu? Mengapa aku harus menyesal untuk menghadapi cecunguk-cecunguk seperti kalian? Arya Kamandanu, kau boleh menyombongkan dirimu di istana Majapahit. Tapi di sini, di luar pagar benteng Majapahit, kau harus memberi tempat kepada pendekar-pendekar lain. Bukan hanya kau yang memiliki ilmu kesaktian. Bukan hanya kau yang berani sesumbar. Dan kau belum tentu pendekar paling unggul. Apakah kau teman perempuan jahat itu? Apakah kalian bermaksud menghadapiku bersama-sama? Aku tidak membutuhkan bantuan hanya untuk membinasakan orang macam dirimu, Kamandanu. Minggir, Sambi. Biar ku bereskan sendiri orang ini. Baik, Tuan. Saya memang lebih senang menjadi penonton. Nah, Kamandanu, ayo kita mulai. Tunggu dulu. Aku tidak ingin bertarung dengan seseorang tanpa sebab. Aku ingin tahu, mengapa kau mengirimkan surat tantangan itu kepadaku? Sepertinya aku tidak pernah mempunyai urusan denganmu. Kau tidak perlu banyak bicara. Kita tidak mempunyai waktu banyak lagi. Bersiaplah, Kamandanu. Pendekar syair berdarah sekarang sudah berdiri dengan menggenggam dua bilah pedang. Bibirnya menyungging senyuman tipis. Senyuman yang mengandung niat-niat jahat. Demikian pula matanya memancarkan cahaya-cahaya kekejaman. Tapi Arya Kamandanu nampak tenang-tenang saja. Dia hanya menggeser letak berdirinya sedikit, kemudian membuat kuda-kuda dengan sederhana. Ayo, cabut pedangmu yang terkenal itu, Kamandanu. Ayo kita mainkan jurus-jurus pedang. Aku ingin melihat sampai di mana kemampuanmu menggunakan jurus-jurus pedang. Kau tidak perlu gusar, Tuan Pendekar. Kalau kau ingin menyerangku, silahkan. Aku sudah siap. Bagus. Kau akan menyesal karena kesombonganmu. Hiya! Pendekar syair berdarah nampaknya sudah tidak sabar lagi. Dia segera menyergap dengan darah. Jurus-jurus pedangnya datang beruntun, membabat kiri kanan, berusaha mengurung Arya Kamandanu dari berbagai jurusan. Tapi Arya Kamandanu adalah seorang pendekar yang sudah kenyang makan garamnya pertarungan. Nampak dia tidak terlalu repot menghadapi serangan-serangan lawannya. Pendekar syair berdarah menjadi gusar. Kemudian dia kembali menyerang dengan lebih gencar. Kali ini Arya Kamandanu terpaksa jungkir balik di udara untuk menghindari sabetan-sabetan pedang lawannya. Nampak Dewi Sambi sudah tidak sabar lagi menunggu. Setelah ragu-ragu sejenak, perempuan pendekar itu pun menghambur turun ke gelanggang pertarungan. Serangan Dewi Sambi yang datang mendadak membuat Arya Kamandanu menjadi gugup sesaat lamanya. Kembali dia terpaksa jungkir balik di udara. Tapi ketika kakinya belum lagi menginjak tanah, pendekar syair berdarah melompat bagaikan terbang dan mata pedangnya melesat ke arah leher Arya Kamandanu. Ketika sambaran pedang itu melesat ke arah leher, Arya Kamandanu membuang tubuhnya ke samping. Tapi dia agak terlambat. Ujung pedang pendekar syair berdarah sempat menggores lengan kanannya. Arya Kamandanu mendekat lengannya yang segera mengucurkan darah segar.
Ayo, Kamandanu. Kau tidak mempunyai lagi kesempatan untuk menyombongkan diri. Ayo, cabut pedangmu dan hadapilah kami berdua. Rupanya Tuan telah berhasil melukainya. Aku akan segera berhasil membunuhnya.